warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirajuddin Mustafa Kamal dengan NIM 44452401115. Eh, di sini saya akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang saya buat, yang mana tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan yang dosen pengampunya adalah Pak Batara Ainiata SPI MSI. Bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Jadi bisnis model kanvas atau BMC adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis. BMC disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh pembisnis lebih maksimal. Nah, bisnis model Canvas ini terdiri dari 9 elemen. Yang pertama customer segment, value proposition, channels, revenue, revenue stream, key research, customer relationship, key activities, key partners, dan cost structure. Nah, dan saya di sini kan membuat bisnis telur puyuh. Nah, telur puyuh itu telur burung puyuh yang dikerap dijadikan bahan makanan di berbagai tradisi kuliner di dunia, termasuk di Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, yang pertama dari bisnis telur puyuh ini, customer segmennya kita adalah masyarakat umum, industri olahan, pengusaha di bidang kuliner, pemilik warung sembako. Lalu yang kedua ada value propositions, yang mana telur puyuh kita pastinya telur yang berkualitas, terus juga kita karkas puyuh berkualitas, harga yang ditawarkan lebih terjangkau dari harga pasar, lalu juga ada produk kita juga mudah didapatkan. Channel dari bisnis telur puyuh ini kita bisa dari media sosial, terus juga rumah makan, tempat jual telur, pendistribusian telur, supermarket dan minimarket. Nah, revenue streamnya kita dari penjual telur, terus penjualan karkas ayam, dan penjualan kotoran ayam. Eh, di researchnya kita dari ada tenaga kerja, pastinya modal, jaringan, peralatan, dan lahan. Terus ada customer relationship-nya kita dengan relasi one on one, loyalitas pelanggan, promosi lewat brosur dan sosial media. Nah, kita juga ada key activities-nya yang mana pastinya pembelian bibit dan pakan puyuh, perawatan puyuh, mengontrol kualitas telur, pendistribusian telur, dan promosi. Nah, key partners-nya kita itu ada investor, penyedia bibit puyuh, pemilik lahan, marketplace, dan pemilik rumah makan. Nah, yang terakhir itu ada cost structure-nya itu, kita yang pertama ada investment cost, yang mana sewa kandang dan sangkar. Terus fixed cost-nya itu ada bibit, penyulaman, dan bohlam. Yang ketiga ada variable cost, yang mana gitu dari gaji, pakan, vitamin, listrik, peralatan kebersihan, dan peti kayu. Nah, kita juga sudah menganalisis SWOT-nya. Kita melakukan analisis SWOT atau yang bisa eh, analisis, yang mana kita bisa juga dari kelemahan, kelebihan dari produk kita. Yang mana yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Yang pertama itu ada kualitas produk. Kita menawarkan telur dan karkas buih berkualitas yang berpotensi menarik pelanggan yang menghargai kualitas produk. Yang kedua ada harga kompetitif, harga lebih terjangkau dibanding dengan harga pasar sehingga bisa menarik lebih banyak pembeli. Yang ketiga kemudahan akses, produk mudah didapatkan dengan distribusi melalui rumah makan, supermarket, dan minimarket. Keempat, hubungan pelanggan yang baik, strategi membangun loyalitas dan promosi melalui media sosial serta relasi one on one. Terus ada juga weakness atau kelemahan dari produknya adalah dimana ketergantungan pada mitra ini mengandalkan investor, penyediaan bibit, dan pemilik lahan yang mungkin berdampak pada stabilitas usaha jika terjadi kendala. Eh, yang kedua, biaya variabel tinggi. Adanya biaya gaji, pakan, vitamin, listrik, dan peralatan kebersihan yang bisa mengurangi margin keuntungan. Lalu yang terakhir ada pengelolaan operasional yang kompleks, mana membutuhkan pengawasan ketat pada kualitas telur yang dapat meningkatkan beban operasional. Lalu ada opportunities atau peluang, pertama ada pasar yang luas,
dengan segmen pelanggan yang mencakup masyarakat umum, industri olahan, dan pemilik usaha kuliner, ada peluang besar untuk memperluas pasar. Yang kedua, ada saluran distribusi digital yang mana kita menggunakan sosial media untuk promosi ya, yang bisa membantu menjangkau pelanggan lebih luas. Yang ketiga ada produk turunan, yang mana penjualan produk sampingan seperti karkas ayam dan kotoran ayam sebagai pendapatan tambahan. Yang ketiga ada threats atau ancaman, yang mana yang pertama itu ada persaingan pasar. Banyaknya persaingan di pasar telur dan karkas puyuh bisa mengurangi pangsa pasar. Yang kedua ada fluktuasi biaya. Harga pakan dan bahan bakar yang tidak stabil dapat mempengaruhi biaya operasional. Dan yang ketiga ada ketergantungan pada pasokan, yang mana ketergantungan pada penyedia bibit, puyuh, dan pasokan pakan bisa menjadi resiko jika terjadi gangguan pada rantai pasok. Nah, di sini ada strateginya, yang mana yang pertama adalah strategi SO atau Strength Opportunities, yang mana kita akan memanfaatkan kualitas dan harga kompetitif untuk memperluas pasar dan menjangkau segmen pelanggan baru melalui promosi digital. Yang kedua ada mengoptimalkan saluran distribusi untuk mencapai pasar yang lebih luas seperti supermarket dan minimarket. Lalu ada strategi WO atau Business Opportunities, yang mana kita akan meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi ketergantungan pada mitra dengan meningkatkan kapasitas internal. Lalu memanfaatkan peluang produk turunan untuk menambah pendapatan dan menutupi biaya variabel yang tinggi. Lalu yang ketiga ada strategi ST atau Strength Trades, yang mana kita akan menjaga keunggulan kualitas dan harga kompetitif untuk bersaing di pasar yang ketat. Lalu membangun hubungan pelanggan yang lebih kuat untuk meningkatkan loyalitas dan mengurangi dampak persaingan. Lalu yang terakhir ada strategi WT atau weakness trades, yaitu akan mengembangkan kemitraan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada satu pemasok atau mitra. Dan yang terakhir ada menyusun strategi pengendalian biaya untuk mengurangi dampak fluktuasi biaya pakan dan operasional. Mungkin cukup sekian eh, presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.